Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi, Shalom. Hari ini Selasa 13 April 2021 akan bersama-sama kita membaca bagian dari Alkitab yang akan diambil dari 2 Korintus 3 ayat 3 sebagai bahan renungan untuk saat teduh pada pagi hari ini. 2 Korintus 3 ayat 3, demikian firman Tuhan. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sebagaimana pengertian surat dalam artian yang saya kutip dari Wikipedia, definisi surat adalah alat komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis dari satu pihak kepada pihak lain dengan tujuan memberitahukan pesan dari si pengirim. Lalu apa pengertian surat Kristus? Bagi kita orang percaya, surat Kristus adalah umat manusia yang dipakai oleh Allah untuk menjadi alat komunikasi, untuk menyatakan kehendak Allah kepada umat manusia yang belum menerima berita keselamatan. Lantas kenapa manusia dipilih untuk menjadi surat Kristus? Dalam kitab Kejadian 1 mengkisahkan bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya dalam 6 hari. Mulai dari terang yang menerangi kegelapan pada hari pertama dan berakhir pada penciptaan manusia pada hari yang ke-6. Allah kemudian beristirahat, memberkati dan mengkuduskan pada hari yang ke-7. Dalam kitab Kejadian 1 ayat 27 juga dapat kita baca firman Tuhan demikian. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dari ayat-ayat ini dapat kita pahami betapa manusia dengan sangat dipersiapkan segala sesuatunya terlebih dahulu. Bayangkan apa yang terjadi jika manusia diciptakan pada hari-hari sebelum semua tersedia. Tentu manusia akan sangat menderita. Karena segala sesuatu belum tersedia, manusia tidak bisa berpijak, tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa istirahat, dan lain-lain. Oleh karena itu dapat kita sadari, hanya oleh karena kasih-Nya lah segala sesuatu dibutuhkan manusia diciptakan terlebih dahulu. Sehingga manusia yang diciptakannya tinggal menikmati, merawat, mengusahakan, dan mengelolanya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, manusia juga diciptakan segambar dengan Allah. Hal ini menunjukkan umat manusia adalah ciptaan yang mulia, yang terpilih dari segala ciptaan lain. Dengan karya Roh Kudus, manusia diberikan hati nurani. Ini yang sangat membedakan dengan ciptaan lain yang tidak bisa membedakan antara benar, salah, baik, ataupun buruk. Sejalan dengan nats yang kita baca dari sejarah penciptaan manusia dari generasi ke generasi, dapat kita sadari betapa manusia selalu jatuh bangun dalam dosa. Oleh karena cinta kasih-Nya terhadap ciptaannya itu, Allah membutuhkan manusia untuk menjadi alat, menjadi surat Kristus, untuk memberitakan pesan yang berisi tentang pertobatan dan kabar keselamatan bagi umat-Nya. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, surat Paulus ini mengingatkan kepada kita semua umat Allah bahwa patutlah kita merasa bersyukur karena Allah sendiri yang telah memilih umat manusia untuk menjadi alat, menjadi duta, menjadi surat Kristus bagi Allah untuk menyatakan kehendak-Nya kepada manusia.
Maka dari itu jangan berusaha menjadi surat Kristus di saat sedang menderita, saat tidak berdaya menghadapi penderitaan. Karena itu sama dengan pelarian. Tetapi jadilah surat Kristus di saat kita sedang optimal dengan berkat-berkat Tuhan yang sudah kita terima dan sanggup menjalani kehidupan dengan penuh tantangan. Oleh karena itu, menjadi surat Kristus haruslah selalu membangun ketaatan dengan cara menjaga hidup tetap bersih, karena hanya dengan bersih pesan itu dapat jelas tersampaikan. Melakukan kehendak Allah, karena hanya kepada yang melakukan kehendak-Nya, Roh Kudus akan menuntun dalam bekerja. Berhati-hati dalam menjalankan kehidupan, karena kehati-hatian tidak akan menjerumuskan. Bekerja dengan hati yang tulus, karena ketulusan akan menumbuhkan sukacita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, oleh karena kita sudah menerima anugerah keselamatan, maka hendaklah kita semua menjadi surat Kristus, agar kita dapat menjadi alat bagi Allah untuk menyampaikan pesan tentang berita keselamatan bagi sesama. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari kita akhiri renungan teduh untuk pagi ini dengan kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami panjatkan puji dan syukur kepada tahta-Mu yang mulia. Ucap syukur kami naikkan atas kehidupan yang telah Engkau tambahkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami sudah belajar dari bagian firman-Mu yang kami ambil dari Korintus, kitab Korintus. Kiranya renungan ini dapat membimbing kehidupan kami dalam menjalani hari-hari kami pada hari ini, sehingga kami dapat menjadi surat Kristus. Saat ini kami juga hendak memohon kepada-Mu ya Tuhan, atas kehidupan kami berjemaat, atas jemaat kami yang sedang sakit, sedang bergumul, sedang menempuh studi, sedang berpengharapan yang penuh untuk kehidupannya di dalam masa pandemi ini. Tuhan kiranya membimbing, memimpin, menyertai kami semua, agar sesuatunya pada saatnya nanti sukacita yang akan kami rasakan dalam kehidupan ini. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami juga memohon berkat atas bangsa kami yang sedang mengalami bencana COVID-19. Tuhan tuntun pemerintah, aparat yang bertugas menangani pandemi ini, juga petugas medis yang sekarang sedang mengencarkan vaksinasi terhadap warga negara kami. Kiranya Engkau sertai, Engkau lindungi, Engkau jauhkan dari segala yang jahat, dan Engkau berikan kesehatan. Tuhan, ada banyak kesalahan dan dosa di dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau sudi mengampuninya. Akhirnya, kesempurnaan doa ini kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih.